Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Besok tanggal 2 Desember ada acara akbar yaitu reuni 212. Nah, saya tanya semua yang hadir di sini, siap putihkan Jakarta? Siap putihkan Jakarta pada reuni 212? Siap datang? Siap bawa keluarga? Siap putihkan Jakarta? Siap ketuk pintu langit? Kalau ada kegiatan reuni yang paling epik tapi juga membosankan adalah reuni 212. Orang reuni kan 5 tahun, 10 tahun, ini enggak ya. Reuni kalau perlu tiap bulan. Sekolah mah enggak, apalagi kuliah, tapi tiap tanggal cantik reunian melulu. Anehnya lagi, pakai ada alumninya segala. Hanya karena pergi ke Monas pada 2 Desember tahun 2016 dulu, lalu orang disebut sebagai alumni 212. Apakah itu termasuk presiden dan wakil presiden saat itu? Karena juga mereka datang ke Monas. Ya, aksi 212 pertama kali dilaksanakan pada 2 Desember 2016. Aksi yang diklaim dihadiri oleh 2 juta orang. Bahkan ada yang klaim sampai 7 juta orang. Lantas saja menjadi sorotan media luar negeri. Memalukan sekali waktu itu. Sejarah reuni 212 pada awalnya mengusung gerakan bela Islam yang dipicu oleh pidato Pak Ahok waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yang kemudian dipelintir dan kemudian terbukti diedit oleh Buniani. Tapi gerakan ini malah menuntut agar Ahok dipenjarakan. Aduh, nah setelah aksi itu berlangsung dan Ahok telah dipenjara, reuni 212 diadakan kembali dan menjadi agenda rutin setiap tahun dengan agenda utama mengkritik kinerja pemerintah. Apapun agenda awalnya reuni itu, ujung-ujungnya biasanya selalu dengan teriakan, turunkan Jokowi. Nah, besok 2 Desember 2022, aksi 212 juga kembali digelar. Nah, untuk itu, agar tidak lupa asal-usul aksi 212, nah mari kita mengulas sejarah reuni 212. Asal mula dari dipenjarakannya Ahok hingga jadi agenda tahunan. Apakah semuanya demi agama atau ada unsur politik di dalamnya? Apalagi dengar kabar nih, konon Anies dan Rizik Syihab nggak akan hadir. Rizik mungkin sibuk dan mungkin ada yang kurang apa ya istilahnya, kurang apa ya, saya nggak tahu lah, kurang pas mungkin ya. Sementara Anies sibuk lagi bersih-bersih diri biar kelihatan nasionalis. Jadi Anies pura-pura jauh dari kadrun, kira-kira begitu. Nah, soal reuni 212 ini, saya melihat sangat jelas memiliki hubungan erat dengan pemenjaraan Ahok dan membuatnya turun dari jabatannya. Oleh karena itu, banyak yang memandang reuni 212 merupakan gerakan massa yang erat dengan politik dan kekuasaan. Tapi dibalut dalam nama agama. Itulah yang dinamakan politik identitas. Merayakan kembali 212 atau reuni 212 pada dasarnya bisa dipandang sebagai sebuah perayaan untuk mengingat bahwa Anies Baswedan memang terkonfirmasi sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia. Bisa jadi, inilah alasan kenapa Anies nggak mau datang. Takut kalau stempel sebagai pelaku, penikmat politik identitas yang sangat berbahaya bagi kerukunan Indonesia itu makin kental tersemat di mukanya Anies. Coba kita mundur sedikit. Kita bisa lihat dalam sejarah reuni 212. Dari momen Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, masa reuni 212 mendukung calon tertentu yang sedang mengincar kedudukan sebagai gubernur pada waktu itu. Sekarang sudah masuk tahun politik, bos. Sebentar lagi Pilpres. Saya meyakini gerakan ini juga akan ada yang pakai untuk kepentingan sesaat selama pencapresan atau kampanye. Siapa yang bakal menggunakan gerakan ini? Nggak mungkin kan capres yang waras dan logis serta nasionalis. Pasti capres yang kebalikannya. Saya nggak akan menyebut nama Anies meskipun indikasi kuat
Anies akan menggunakan tunggangan kelompok ini. Ya sudah, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Supray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya bos, aksi 212 terjadi bermula karena calon gubernur petahana DKI Jakarta pada 2017 dulu, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama. Gubernur yang akrab disapa Ahok dikritik menistakan agama Islam. Sontak rekaman pidato Ahok yang beredar di sosial media itu mendapatkan respon yang berujung pada tuntutan pemenjaraan Ahok. Rekaman pidato Ahok itu juga menjadi senjata utama untuk menurunkan Ahok dari jabatannya dan sekaligus mengkritik Ahok sebagai penista agama Islam waktu itu. Ahok dilaporkan ke pihak berwajib merespon laporan itu dan melakukan penyelidikan. Ini terjadi di tengah-tengah pencalonan Ahok sebagai gubernur DKI untuk periode yang kedua. Masa aksi 212 terus mengawal proses penyelidikan kepolisian sampai tuntutan terhadap Ahok yang dikoordinir oleh Ormas Islam mencapai keberhasilannya. Selama aksi itu sejumlah tokoh turut terlihat di lapangan. Aksi 212 antara lain ada Rizik Syihab, ada Ustadz kondang almarhum Arifin Ilham. Tapi di lapangan juga ada Pak Tito Karnavian yang waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada akhirnya polisi menahan Ahok dan menetapkan sebagai tersangka. Ahok juga turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI dan tidak dapat melanjutkan rencananya berkontestasi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017. Nah, setelah aksi 212 dengan agenda utama menuntut Ahok di penjara dengan tuduhan menista agama Islam, aksi 212 berkembang menjadi agenda tahunan. Masa aksi 212 menjadi pengkritik pemerintah. Dan publik meyakini acara reuni ini kemudian seolah menjadi ormas dan punya kekuatan politik untuk menekan. Meskipun itu lebih ke halu ya. Masa aksi 212 yang terdiri dari anggota FPI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama waktu itu, GNPF ya, ada Persaudaraan Alumni atau PA 212. Pada tahun 2020 lalu meminta pemerintah untuk menindak tegas berbagai aktivitas pada pilkada serentak di 2020 yang menimbulkan kerumunan. Tahun 2020 memang merupakan tahun di mana virus COVID sedang tinggi-tingginya di Indonesia. Lalu pada 2 Desember 2021, setahun lalu ya, reuni 212 yang kembali digelar dibubarkan oleh pihak kepolisian. Ya iyalah, COVID masih tinggi. Dan PA 212 berencana menggelar reuni 212 kembali di Masjid Agung Atin, Taman Mini, Jakarta Timur. Nah ini menarik. Apalagi pas banget ya. Besok itu hari Jumat. Bakal digelar yang namanya reuni 212 di Masjid Atin. Penanggung jawab reuni aksi ini, itu namanya Yusuf Martak. Kenal kan? Bilang kalau cuma tokoh agama yang diundang di acara besok. Loh, kok cuma tokoh agama? Tokoh demo enggak? Tapi ya hambar dong ya. Kalau reuni 212 tidak akan ada artinya kalau enggak ngundang Anies Baswedan. Jangan lupakan sejarah yang belum lama terjadi, bos. Bahwa tidak akan ada reuni 212 kalau pada 2017 lalu Anies enggak ikutan Pilgub DKI. Jadi 212 itu memang sangat lekat, sangat identik. Bahkan sangat kompak dengan Anies. 212 dan Anies itu beginilah. Apalagi Anies punya nafsu yang besar untuk jadi presiden. Masa 212 nggak mau ngasih panggung kesukaan Anies? Kasihlah. Apakah reuni kali ini 212 hanya akan diisi dengan doa dan tausiah soal pentingnya menjaga kebersihan saja? Atau hanya berisi kumpul sana, sini tanpa ada teriakan bakar, bunuh, turunkan, hancurkan, dan lain-lain? Waduh, ya semoga akal waras kita membimbing kita menuju Indonesia yang makin rukun, makin santun, makin jauh dari kadrun. Saya Mas Supray, salam bletak. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi.
Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.